Karena saya menggunakan Windows 10, pertama-tama saya masuk dulu ke Windows Security. Lalu di dalam security ini kita pencet virus and trick. Lalu pencet pada manage setting. Setelah itu lalu off-kan di real time protection ini jadi mode off dengan kayak mencet ininya nih, kayak ini on off gitu. Nah, udah dipencet lalu kita pindah ke setelah itu kita masuk ke dalam tahap penginstalannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file instalasinya. Tetapi file di sini masih terekses ya. Terdestruct dengan ekstensi .scar. Jadi kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Untuk mengekstraknya kalian silakan klik kanan dan arahkan kursor kalian kepada WinRAR dan klik kepada extract here. Maka akan melakukan pengekstrakan. Akan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah terekstrak, maka folder akan muncul file seperti ini. Klik di sini dan akan menampilkan isi dalam folder tadi. Di sini ada satu file Office dan satu file oinstall.exe. Nah, untuk melakukan penginstalan di dalam Office-nya, silahkan buka pada oinstall OSK-nya ini dan dengan cara double klik kanan lalu open, maka akan menampilkan penampilan untuk menginstal Office 2019 ini. Nah, di sini kalian bisa ada dua tampilan yang bisa kalian atur. Kalian bisa milih versi Microsoft Office yang kalian install. Ini contohnya ada Microsoft Office 2013, 2016, dan 2019. Lalu kita pilih 2019 versi terbarunya. Lalu di bawah ini ada beberapa pilihan, yakni kita bisa pilih Office apa aja yang akan kita install. Di sini saya hanya memilih 4, yaitu Word, Excel, Access, dan PowerPoint. Lalu yang lainnya kita hilangkan centangnya dan kita install, maka kita akan beri centang seperti ini. Lalu di sini ada single product, kita hilangkan saja, dan di sini ada X64. Ini sesuaikan dengan Windows yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows 10 64 inch, jadi di sini otomatis akan dipilihkan versi 64 inch. Lalu setelah itu kita install dan proses penginstalan akan segera dimulai. Lalu setelah itu kita menunggu agak lama juga sih ya. Nah, di sini muncullah jendela installing Office. Lalu silakan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Ini butuh waktu beberapa menit, jadi kalian tinggalin aja. Asli ini soalnya lama banget guys. Nah, setelah itu ini akan menampilkan UR set Office is installed. Apa sih pokoknya itu. Lalu kita pencet ini. Nah, sesudah itu kita sudah menginstal Microsoft Office 2019 di laptop kita. Udah kan jadi majreng. Namun di sini statusnya belum teraktifikasi. Untuk bisa menggunakan semua fitur yang ada di Microsoft Word dan Microsoft Office, kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Cara mengaktifasinya, pastikan laptop kalian terhubung dengan internet. Lalu saya sambungkan dulu dengan WiFi. Sudah itu kita masuk ke step utilities. Pada bagian sini kita klik
bagian Office. Silahkan kalian tunggu sampai aktivasinya selesai. Lalu kita close, maka Microsoft Office yang terinstall di dalam laptop ini sudah terinstall dengan benar. Setelah itu udah deh. Pada bagian B ini, saya akan mengenali dan menjelaskan mengenai apa itu Microsoft Office dan tampilan menu Microsoft Word dan juga Mendeley. Microsoft Office sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan data berbentuk dokumen. Data yang dapat diolah yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Salah satu software di dalam Microsoft Office yang paling sering digunakan yaitu Microsoft Word. Perangkat ini hingga sekarang masih menduduki puncak pertama program pengolahan kata yang sering digunakan di perangkat komputer dan laptop. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari Microsoft Word. Yang pertama yaitu ada Quick Access Toolbar yang berada di pojok kiri atas jendela. Toolbar ini memiliki 3 tombol yang berbentuk icon yaitu tombol Save, Undo, dan juga Redo, serta Customize Quick Access Toolbar. Fungsi dari setiap icon yaitu Save berfungsi untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen, Undo untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir, Redo untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah menambah file dokumen yang terakhir, dan Customize Quick Access Toolbar berfungsi untuk mengkustomisasi atau kita bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada Title Bar atau baris judul. Title Bar adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft Word dibuka. Title Bar berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru dan belum diberi nama, maka dokumen akan secara default bernama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada Ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunanya. Fungsi Ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses. Menu bar adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default terdiri dari 10 menu, yaitu ada Home, Insert, Design, Draw, Layout, Reference, Mileage, Review, View, dan Help. Lalu ada tombol pembuka dialog box. Ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka dialog box ini. Klik pada tombol tersebut hingga akan tampil dialog box yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Tombol pembuka dialog box ini berada di pojok kanan bawah dari setiap grup. Pada Ribbon juga terbagi kembali menjadi beberapa grup berdasarkan fungsinya. Contohnya yaitu dalam Home terdapat grup Clipboard, Font, Paragraph, Style, dan juga Editing. Lalu pada Insert terdapat Page, Table, Illustration, Add-ins, Media, Links, Comments, Header and Footer, Text, and Symbol. Pada Draw terdapat Drawing Tools, Convert, Insert, dan juga Reply. Lalu pada Design terdapat Document Formatting dan juga Page Background. Selanjutnya pada Layout ada Page Setup, Paragraph, dan juga Arrange. Di Reference ada Table of Content, Footnotes, Research, Citation and Bibliography, Caption, Index, Table of Authorities, dan juga Cite with Mendeley jika kita telah menghubungkan Mendeley dengan Word. Lalu pada Mailings terdapat Create, Smart Small Match, Write and Insert Field, Preview, Result, dan juga Finish. Pada Review terdapat Proving, Speech, Accessibility, Language, Comment, Tracking, Change, Compare, Protect, and Ink. Lalu pada View ada Views, Immersive, Page Movement, Show, Zoom, Window, Macros, and SharePoint. Yang terakhir pada Help terdapat grup Help.
Pada Microsoft Word juga terdapat fungsi scroll yang biasanya berada di sebelah kanan. Jika kita klik kanan pada bagian scroll, maka akan muncul beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam scroll. Ada beberapa mode yang dapat digunakan di Microsoft Word. Yang pertama ada focus mode, yang kedua ada read mode, yang ketiga print layout, dan juga web layout. Yang terakhir juga terdapat zoom slider. Ini untuk zoom in atau zoom out dengan menggeserkan yang ada pada zoom slider, ataupun dapat klik pada icon min ataupun plus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan Mendeley ke dalam Microsoft Word. Untuk dapat menghubungkannya, kita perlu untuk membuka Mendeley terlebih dahulu. Selanjutnya, kita dapat klik pada bagian Tools dan install Mendeley Site for Microsoft Word. Maka kita akan tersambung ke dalam browser. Maka dari itu kita perlu untuk online. Selanjutnya kita klik pada Get It Now. Tunggu prosesnya selesai. Maka akan muncul perintah untuk sign in ke dalam akun Microsoft Office. Selanjutnya kita sign in menggunakan email kita. Lalu kita klik Open in Word dan open. Maka selanjutnya akan langsung membuka Microsoft Word. Dan Mendeley artinya sudah tersambung ke Microsoft Word yang kita gunakan. Untuk mengeceknya, maka kita bisa melihat di reference. Jika sudah ada tampilan seperti ini, maka Microsoft Word sudah terhubung dengan Mendeley. Itulah cara untuk menghubungkan Microsoft Word dengan Mendeley. Cara menggunakan fungsi dan aplikasi fitur editing MS Office. Pertama, memilih teks dengan cara blok atau tekan Ctrl A jika ingin memilih semua teks. Lalu setelah itu, menghapus teks dengan cara tekan backspace atau bisa dengan blok teks terlebih dahulu lalu tekan backspace. Blok teks yang akan dihapus, lalu tekan backspace dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Sesudah itu, mengcopy dan memindahkan teks. Langkah pertama yaitu blok teks yang akan di-copy dan dipindahkan. Tekan Ctrl C untuk mengcopy teks yang sudah diblok atau bisa tekan opsi yang ada di pojok kiri atas copy. Lalu setelah itu tekan paste atau bisa Ctrl V untuk menempelkan teks yang sudah di-copy tadi. Setelah itu, keempatnya mengatur format teks. Langkah pertama itu blok teks yang akan diatur formatnya seperti mengganti font atau ukuran teksnya seperti yang digambar. Lalu kemudian pilih opsi yang ada di bar atas, yaitu font untuk mengubah fontnya. Lalu pilih font sesuai keinginan kita dan ukurannya. Dan berikut hasilnya. Kelima, mengatur paragraf. Pertama, pilih teks yang akan diatur paragrafnya. Lalu, jika teks tersebut terlalu rapat, kita bisa mengatur jaraknya dengan pilih opsi berikut. Atur jaraknya sesuai keinginan kita, tapi pada umumnya memakai 1,5 dan hasilnya seperti berikut. 6. Mengatur spasi antar baris. Untuk mengatur spasi kita bisa menggunakan yang ada di bar blok terlebih dahulu teksnya. Setelah itu, lalu pilih opsi yang ada di bar. Ada 3 pilihan untuk merapikan spasi, biasanya memakai justify. Lalu yang ketujuh, menyisipkan gambar. Langkah pertama yaitu pilih opsi insert pictures. Hasilnya seperti berikut. Sesudah itu, membuat grafik. Cara membuat grafik yang pertama, kita buka insert, chart,
Lalu kemudian pilih jenis grafik yang akan dibuat. Contoh saya akan membuat grafik jenis lingkaran VY. Nah, berikutnya kita klik kanan pada mouse lalu pilih edit data untuk menambahkan atau mengedit data pada grafik VY tersebut. Setelah itu edit data sesuai data yang akan dituliskan dan hasilnya seperti berikut. 9. Menulis rumus equation. Pertama kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Icanul Khaliso dengan NIM 3411221072 akan menjelaskan mengenai pengenalan dan cara membuat mail merge. Pertama, kita harus membuat terlebih dahulu nama, jabatan, alamat, serta email dari penerima surat tersebut di Microsoft Excel. Ini merupakan surat yang telah saya buat. Pertama, kita masuk ke mailings, kemudian start mail merge. Lalu kita pilih tipe dokumen, yaitu surat. Setelah itu kita pilih current document atau dokumen yang ini. Karena kita udah membuat list penerima surat tadi, maka kita tinggal pilih aja use an existing list, dan kemudian browse untuk file Microsoft Excel yang tadi. Klik OK, setelah itu akan keluar penerima surat tadi. Klik OK lagi. Kemudian kita tinggal insert merge field-nya. Kemudian kita klik preview results untuk melihat hasilnya. Kita bisa klik next untuk melihat nama, jabatan, email, dan alamat dari penerima surat tersebut hingga 50. Sekarang saya akan memperlihatkan cara mengatur dan membuat layout naskah. Untuk mengatur ukuran kertas, pertama kita klik page layout, klik size, dan habis itu kita pilih A4. Kemudian untuk mengatur margin, klik margin, custom margins. Kita atur topnya 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Untuk mengatur indentasi, kita bisa ke home, lalu klik increase indent untuk memberi indentasi pada kalimat pertama atau baris pertama. Kita juga bisa klik paragraph, kemudian pada indentation kita bisa pilih left 2 cm untuk memberi indentasi sebanyak 2 cm di sebelah kiri. Klik OK. Kita juga bisa atur indentasi di sebelah kanan. Kita coba 2 cm juga. Lalu klik OK. Selain itu, kita juga bisa atur indentasinya pada bagian special ini. Ada first line yang berarti indentasinya hanya diaplikasikan untuk line pertama atau barisan pertama. Selain itu ada juga hanging yang berarti indentasinya itu hanya untuk di bawah barisan yang pertama. Kita coba gunakan indentasi hanging. Sekarang saya akan mencoba menggunakan session halaman pada dokumen ini. Session digunakan agar memudahkan kita itu memberikan nomor halaman yang berbeda pada dokumen. Untuk memberi beberapa session halaman, pertama kita ke page layout, lalu klik breaks, dan klik next page. Seperti yang kita bisa lihat sekarang, sectionnya bertambah. Halaman pertama menjadi section pertama dan halaman kedua seterusnya menjadi section kedua. Sekarang kita akan memberikan section ketiga untuk bab 1. Sekarang kita akan mencoba memberikan nomor halaman. Pertama kita klik footer 2 kali. Kemudian kita hilangkan same as previous-nya. Same as previous berarti nomor halaman tersebut akan sama dengan halaman yang sebelumnya.
Lalu kita tambahkan page number. Untuk daftar isi, kita tambahkan page number yang berupa Romawi. Kita ubah dulu format page numbernya. Kemudian kita klik bottom of page dan pilih format yang kita inginkan. Sekarang kita akan coba memberikan nomor halaman pada bab 1 ini. Kita ubah lagi format page numbernya menjadi 1, 2, 3. Klik OK. Lalu kita klik bottom of page dan pilih lagi format yang kita inginkan. Bisa kita lihat sekarang bahwa tiap halaman tersebut memiliki nomor halaman yang berbeda. Karena halaman pertama merupakan cover page, maka tidak memiliki nomor halaman. Daftar isi memiliki nomor halaman berupa Romawi, dan bab 1 memiliki nomor halaman angka biasa. Sekarang kita akan menambahkan garis pembatas halaman atau border. Pertama kita ke design, lalu klik page border. Kita klik box dan pilih style yang kita inginkan. Lalu kita klik OK. Sekarang kita akan tambahkan header pada dokumen kita. Klik header, kemudian pilih header yang kita inginkan. Sekarang kita akan coba tambahkan footer. Untuk menambahkan bullets, kita tinggal ke group paragraph dan klik bullets. Di sana ada berbagai jenis bullets yang kita bisa masukkan pada dokumen. Untuk menambahkan numbering, kita tinggal ke group paragraph lagi dan klik numbering. Di sana ada juga berbagai jenis numbering yang bisa kita pilih. Untuk membuat drop cap, kita klik insert lalu klik drop cap. Di situ ada pilihan dropped dan in margin. Sekian pengenalan dan cara membuat mail margin serta cara mengatur dan membuat layout naskah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian F ini, saya akan menjelaskan cara membuat makalah dari beberapa sumber jurnal dan buku dengan topik yang telah ditentukan, dan juga cara menggunakan Mendeley untuk menulis referensinya. Tema yang saya ambil dalam makalah ini yaitu adalah sistem pendukung keputusan. Untuk membuat makalah ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, terdapat cover yang berisi judul, logo, dan juga ada nama pembuat dan program studi serta nama universitas. Lalu pada bab 1 terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan. Pada bab 2 terdapat pembahasan mengenai sistem pendukung keputusan yang berisi dari 6 materi. Dan terdapat bab 3 yang berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada pembahasan. Lalu terdapat daftar pustaka yang berisi referensi yang saya gunakan dalam membuat makalah ini. Dalam memasukkan referensi ke dalam daftar pustaka ini, kita dapat menggunakan Mendeley. Kita dapat gunakan Mendeley yang telah terhubung di Word dalam reference, yaitu menggunakan Mendeley Site. Kita dapat klik pada Mendeley Site dan akan muncul tampilan seperti ini. Tunggu sampai muncul Get Start, lalu klik. Maka akan muncul beberapa referensi yang telah dimasukkan ke dalam Mendeley sebelumnya. Untuk memasukkan referensi ke dalam daftar pustaka tersebut, kita cukup menceklis pada bagian yang akan kita masukkan, lalu klik Insert. Tampilan tersebut merupakan tampilan dengan model IEEE. Kita dapat merubahnya dengan citation setting, lalu change citation style. Kita dapat menggunakan apa saja yang ada di situ. Lalu klik ubah. Selanjutnya kembali ke reference.
dan kembali memasukkan referensi selanjutnya. Kita juga dapat menambahkan referensi selanjutnya dengan langsung banyak, yaitu dengan menceklis semua yang akan dimasukkan, kemudian klik save. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam langkah-langkah membuat makalah dan menggunakan Mendeley dalam daftar pustaka.